Halo semua, selamat datang di Pos Bakum Podcast Bicara Hukum. Hari ini Kamis 23 April 2020. Untuk kali pertama di daerah saya, Kota Kota Bagu, Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah melalui Satgas COVID-19 mengumumkan hasil swab test. Jadi ada 5 orang dinyatakan positif terjangkit virus corona. Jadi dari angka 0 di daerah saya itu langsung jadi 5. Langsung 5 Pak Bos. Berita-berita masif. Jadi langsung disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Ya, untuk update informasi tentunya. Jadi saya pikir sungguh sih yang tadi itu rilis bukan cuma sekedar rilis biasa, tapi sekaligus peringatan keras sebenarnya buat semua masyarakat di daerah saya dan sekitarnya, bahwa ini memang serius. Kita harus lebih disiplin lagi menerapkan protokol-protokol pencegahan penyebaran virus ini. Karena sejauh ini saya pribadi belum pernah dapat informasi bila ada satu daerah di Indonesia yang terkonfirmasi awal ada orang kena positif, entah berapa jumlahnya, dan berjalannya waktu tidak ada penambahan. Umumnya yang saya tahu itu ada penambahan. Jadi berbahaya sebenarnya. Kalau sudah ada yang dinyatakan positif, sangat mungkin terjadi penambahan. Saya bukan berharap nanti dari informasi barusan di kota saya itu nanti akan bertambah. Tidak, karena memang pola penyebaran virus ini yang luar biasa. Jadi sangat mungkin ada penambahan. Sangat mungkin. Walau memang tidak diharapkan itu, tapi kemungkinannya besar sekali. Jadi sangat wajib hukumnya bagi semua untuk waspada, disiplin, lindungi diri dan keluarga, itu saja. Tapi jangan juga panik berlebihan, waspada saja. Disiplin, dengar serta ikuti instruksi pemerintah, kan? Apalagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Malam ini harusnya tarawih pertama. Nah, soal publikasi pasien positif barusan, saya melihat ada problem hukum juga dalam hal publikasi ini. Ini bukan cuma di daerah saya. Untuk kali pertama di Jakarta, setahu saya juga sempat jadi problem tersendiri soal penyebarluasan informasi identitas pasien. Itu jadi problem hukum. Sama seperti barusan di daerah saya. Sebelum dan sesudah adanya rilis resmi dari Satgas COVID-19 di daerah saya, sudah beredar lebih dulu nama-nama dan alamat si pasien di medsos. Itu sebenarnya problem hukum. Entah data-data yang beredar itu benar adanya ataupun sekedar hoax, penyebaran informasi semacam itu berpotensi terjerat pidana. Kenapa? Karena memang perlindungan atas identitas pribadi itu hak asasi yang dilindungi dan diatur di banyak peraturan perundang-undangan di Republik ini. Dalam Undang-Undang Dasar saja di pasal 29 disebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang berada di dalam kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga kan diatur, pasien itu kan konsumen juga, jadi berhak mendapatkan perlindungan tentu dari pemberi layanan atau pelaku usaha, misalnya rumah sakit, kan harus dilindungi data-datanya, hak-haknya harus dilindungi, kan. Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran juga data medis, rekam medis dan sebagainya itu dokumen rahasia, nggak bisa sembarang disebarluaskan. Itu juga Undang-Undang Rumah Sakit di pasal 32 itu disebutkan setiap pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan atas penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. Hak serupa juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Undang-Undang ITE juga, Informasi dan Transaksi Elektronik, itu juga melindungi identitas pribadi orang. Kalau mau sebarkan data pribadinya, harus izin atau minta persetujuan yang bersangkutan. Dalam hal ini misalnya si pasien minta izin dari dia gitu. Kalau tidak itu ada ancaman, ada ancaman pidananya, ya kan? Undang-Undang ITE. Jadi karena hak privasi itu dilindungi, bagi yang melanggar tentu berpotensi terjerat pidana. Dalam Undang-Undang KIP juga,
keterbukaan informasi publik itu diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mengakses, memperoleh atau memberikan informasi yang dikecualikan dalam pasal 17-nya di dalam Undang-Undang KIP itu, huruf H itu soal identitas pribadi ini, itu ada ancamannya 2 tahun penjara. Ada ancaman 2 tahun penjara dan denda 10 juta. Nah, 10 juta. Ya, setiap orang yang dimaksud di Undang-Undang KIP ini yaitu orang perorangan, kelompok orang, dan badan hukum atau badan publik. Jadi Undang-Undang KIP ini lebih dominan mengatur pemerintah dan badan publik. Itu kaitannya dengan siapa yang pertama kali membuka atau menyebarkan data si pasien corona ini. Karena kalau logika saya juga berpikir begini, data soal pasien itu sumbernya atau awalnya penyebarannya dari mana? Siapa yang paling tahu data pasien? Pikir saja sendiri, teman-teman yang dengar, data pasien datang dari mana? Karena memang rame juga sebelum ada publikasi dan sesudah masih rame itu data-data yang disebarluaskan. Nama-namanya kasihan. Sementara jika Undang-Undang KIP itu mengatur soal badan publik ini untuk tidak menyebarluaskan data-data pribadi semacam ini, nah kalau untuk individu masyarakat netizen, ya kan, itu berpotensi dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena turut serta menyebarluaskan. Ancamannya 4 tahun, bos. 4 tahun pidana. Memang pidana itu ultimum remedium bahasanya. Jadi itu urusan terakhir lah dalam hal-hal tentang kejahatan, hal-hal tentang pelanggaran hukum. Tapi penting menjaga privasi orang. Jadi biarlah petugas yang berwenang, misalnya Satgas COVID-19 atau pemerintah setempat yang menyebarluaskan atau merilis data penyebaran atau perkembangan COVID-19 ini, baik itu soal orang-orang berapa yang positif, ODP, PDP, itu biarkan domain dari petugas yang berwenang. Jadi kalau menerima data identitas pasien corona yang bukan publikasi resmi dari Satgas atau pemerintah setempat, yang pada umumnya memang kalau publikasi resmi Satgas COVID-19 atau pemerintah itu tidak menyebut nama pasien. Kalaupun disebut nama pasti ada persetujuan atau izin dari pasien yang bersangkutan, sama kayak Menteri Perhubungan kemarin. Itu juga dipublikasikan identitasnya kan atas persetujuan si menteri bersangkutan. Jadi kalau kita menerima data sampai ada nama-nama pasien misalnya lengkap dengan alamat-alamatnya, dipastikan itu data pribadi orang yang rahasia dan dilindungi oleh hukum. Jangan disebar, apalagi di medsos. Itu bahaya, ada ancaman pidananya. Nah, itu saja podcast kali ini. Ingat selalu waspada, disiplin, terapkan physical distancing, jaga hak privasi orang saat kita bermedsos. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.